Oke, aku lihat ini adalah Capricorn single, guys. Ya, ini Kepi yang single, yang takut untuk memulai sebuah hubungan, ya, karena di cross dengan The Nine of Wands. Nine of Wands ini kartu proteksi level tinggi, oke. Besar sekali potensi kalian akan melepaskan kesempatan baik yang mau masuk ke hidup kalian, oke, Kepi. Tapi apapun itu adalah pilihan kalian ya. This is your life. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kalian adalah pilihan kalian. Keputusannya ada di tangan kalian ya. Aku rasa dulu ada happiness di situ, guys. Ten of Cups dan Ace of Pentacles itu bukan kebahagiaan yang biasa-biasa ya. Kebahagiaan dalam hal romance dan kemudian kebahagiaan dalam hal finansial. Besar, guys, ya, yang berakhir itu ya. Transformasi yang kalian alami pasti besar sekali. Ciri-cirinya itu, guys, prosesnya panjang dan rasa sakitnya sangat lama ya. Sangat lama. Bisa jadi berkaitan dengan morat-maritnya situasi finansial, oke. Bisa jadi juga berkaitan dengan hancurnya suatu hubungan yang menurut kalian dulunya bisa menjanjikan wish fulfillment ya. Coba perhatikan Emperor yang datang ke dalam kehidupan Mini Kepi ya. Bisa jadi ada yang memutih di bagian wajahnya ya. Bukan bagian wajah, di bagian kepalanya ya. Bisa jadi rambutnya yang mulai memutih atau janggut atau kumisnya yang mulai memutih, tapi dia itu akan membawa kebaikan untukmu, aku lihat dari kartu ini ya. Oke, dan memang sudah waktunya kamu tidak bermain di frekuensi itu lagi. Maka orang-orang yang biasanya jadi teman kamu itu tiba-tiba menghilang dari hidupmu. Kamu merasa seolah-olah mereka itu meninggalkanmu. Tidak ya. Kamu yang meninggalkan mereka, oke? Karena frekuensimu akan lebih tinggi dari mereka. Halo Capricorn, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Halo Kepi, apa kabar Kepi? How are you doing Kepi? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja guys ya. Semoga selalu mendapatkan pencerahan, mendapatkan kebahagiaan ya. Happy, oke, dalam menjalani hidup. Terima kasih guys untuk kalian yang sudah subscribe ke channel aku dan kemudian sudah mengaktifkan lonceng notifikasinya ya. Rajin komen, rajin share. Terima kasih banyak. Untuk yang baru pertama kali melihat channel ini, halo, salam kenal, nama aku Ray, aku tarot reader, dan channel ini ya channel untuk melihat kartu tarot guys ya, namanya Be Delightful ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan apa yang kalian cari di sini. Karena percayalah, bukan kalian yang mencari aku guys, tapi aku yang mencari kalian. Yes. Bukan kalian yang menemukan readingan ini, tapi readingan ini yang menemukan kalian tepat pada waktunya ya, Kepi. Oke, this is love reading for you, Kepi, di 15 hari pertama bulan Februari 2022 ya. Untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Mohon diingat, ini adalah energi kolektif untuk Kepi. Artinya tidak semua Kepi di luar sana akan merasa resonate ya dengan cerita yang akan aku sampaikan sebentar lagi seperti biasa. Dan kemudian energi juga sifatnya reversible. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Kepi, kadang-kadang aku bisa bicara dengan your kepo. Orang yang lagi kepo sama kalian ya, atau the cross watcher. Halo cross watcher. Mau sampai kapan kalian kepo guys? Cie. Sudah lepaskan saja Kepi, dia sudah punya hidupnya yang baru ya. Dia sudah lebih bahagia dan tenang tanpa kalian guys ya. Itu pesan spesifik ya, ada yang menyampaikan itu padaku. Untuk kalian yang kepo sama Kepi, kepo Kepi, dia sudah lebih bahagia tanpa kalian ya. Oke, seperti biasa kita akan ambil 10 kartu guys dengan sistem Celtic Cross ya. Masing-masing kartu akan aku klarifikasi dengan 3 kartu lainnya dari deck tarot yang berbeda untuk mencari tahu versi detail dari kisah kalian ini ya. Oke, let's see, apakah sudah ada Kepi yang mau masuk? Hai Kepi. Capricorn. Oke. Kartunya lengket sekali. Ada apa ini Kepi? Apa katanya? Oh, King of Swords. Iya, dia dingin sama kalian. Crosswatcher ya. Dinginnya itu kayaknya permanen Crosswatcher ya, udah nggak mau lagi ya. Mungkin dia pernah mengajak kalian untuk berbaikan ya, memperbaiki hubungan, tapi kalian lebih memilih untuk mengabaikannya, Crosswatcher. Dan sekarang Kepi berubah menjadi dingin beneran ya. Hai Kepi. Halo baby. Oke. 3 kali shuffle lagi dan kartu ini siap dipakai oleh Capricorn, Sun, Moon, Rising, dan Venus yang membawa energi kolektif untuk kalian semua di 2 minggu pertama bulan Februari ya guys, 2022. Oke.
Once more. Energinya Earth sign ini. Oke, kita lihat ya. Bagi 3, kemudian mari kita ketuk 3 kali dan lihat apa yang terjadi. Eight of Pentacles, guys. Kolaborasi ya, fokus pada Pentacles. Di deck ini aku lihat Eight of Cups-nya itu money oriented, guys ya. Lihat ini ada cewek duduknya sendirian ya, artinya dia mau sendirian gitu ya. Di deck yang satu lagi Eight of Pentacles itu 2 orang memahat koin emas ya, tapi di deck ini 1 orang saja dan kemudian melihat semua hal-hal duniawi yang ada di depannya ya, yang menjadi harapannya, yang menjadi cita-citanya, keinginannya ya. Dia fokus pada Pentacles. Kalian fokus pada Pentacles, Kepi ya. Kalian tidak tertarik dengan emotion mungkin? Tidak tertarik dengan relationship? Pokoknya Pentacles ya, makanan enak ya. Terus aku lihat ada voucher belanja di sini ya. Terus barang-barang branded juga dan kemudian tentu saja duit, guys ya. Duit. Capricorn kolektif aku rasa di 2 minggu pertama bulan Februari 2022 ini akan lebih fokus untuk uang ya, guys. Fokus untuk kesuksesan dalam hal finansial, bisa jadi pekerjaan, karir ya, bisa jadi untuk kesenangan pribadi, hal-hal duniawi gitu ya. Aku tidak melihat ada cups-cupsan di bawahnya ya, tapi kita lihat nanti di readingan aslinya ya. Let's see what's going on in our life, Kepi, di 14 hari pertama bulan Februari 2022. Four of Cups, ada yang lepas ya, guys, miss opportunity ya. Aku ambil kartu lengkapnya dulu, nanti aku akan ceritakan satu persatu ya. Oke, bottom of the deck ada The Devil ya, guys ya. Temptation, godaan, kemudian addiction, kecanduan ya. Hal-hal buruk, guys ya. Karena ini adalah love reading, jadi hal-hal buruk itu adalah hal-hal yang tidak baik di dalam sebuah relationship ya. Karena cinta itu bukannya tidak baik, guys. Cinta itu baik ya. Jadi bukan cinta yang tidak baik, tapi relationship ya. Cara orang menjalin hubungan yang berkaitan dengan cinta, oke? That's the devil. Aku rasa sebentar lagi kalian akan masuk ya, karena ini adalah bottom of the deck, masuk ke dalam situasi yang tidak baik, guys. Kenapa kameranya miring? Ke dalam situasi yang tidak baik dalam sebuah relationship ya. Iya, itu. Ada yang kalian lakukan, yang kalian sadari atau tidak kalian sadari, justru malah membuat kalian masuk ke situasi the devil, situasi yang tidak baik di dalam relationship itu, oke? Center of the reading ada the Four of Cups yang di cross dengan the Nine of Wands. Four of Cups itu adalah kartu miss opportunity ya, ada kesempatan yang lepas, guys. Karena ada orang yang put protection in high level. Yes, ya. Kalian lihat ada 3 cups di sini ya, yang diperhatikan sama ini cewek gitu. Padahal cupsnya udah kosong, malah jorok lagi, guys ya. Iya, kayak dekil cupsnya gitu. Sementara ada di sini cups yang berisi, dia tidak lihat, dia abaikan. Inilah miss opportunity itu ya. Ada sesuatu yang lepas, ada sesuatu yang hilang karena kalian terlalu sibuk mengingat-ingat masa lalu. Oke, aku lihat ini adalah Capricorn single, guys ya. Ini Kepi yang single, yang takut untuk memulai sebuah hubungan ya. Karena di cross dengan the Nine of Wands. Nine of Wands ini kartu proteksi level tinggi, oke? Kalian terjebak di situasi masa lalu yang aku rasa menyakitkan, oke? Dan kemudian karena kalian terlalu lama mengingat-ingat masa lalu itu, ada tawaran yang aku rasa masuk ke dalam hidup kalian dalam hal relationship ya, dalam hal romance atau percintaan, tapi kalian tidak melihatnya ya. Kalian sibuk melindungi diri kalian ya, kalian sibuk menjaga perasaan kalian, menjaga hati kalian jangan sampai merasakan sakit yang sama, atau jangan sampai rasa sakit itu terulang kembali. Kurang lebih seperti itu ya, oke. Kemudian di fokus ada the Knight of Wands. Aku melihat ini di sini kayak orang yang ini, guys, menjaga situasi hatinya agar bisa tetap happy, tapi di ruang lingkup yang kecil. Jadi kamu tidak punya keberanian untuk keluar dari
lingkup kecil ini kan kayak dipagari tapi kecil aja guys ya, cuman bisa muat satu orang, oke. Dan kemudian dia pegang semacam rebana berapi di situ, dan dia kelihatannya happy memainkan rebana itu, seperti bahagia gitu ya. Jadi aku ngeliat ini kayak ada orang yang menutup diri ya, masuk ke dalam circle kecil, dan kemudian dia mencoba untuk bahagia di circle kecil itu ya, sendirian aku rasa. Kalaupun ada orang lain ya pasti orang-orang yang sangat dekat ya, nggak banyak, 2-3 orang ya. Menutup diri guys ya, fokusnya menutup diri, oke. Kemudian di target atau subconscious mind yang tidak kalian sadari ada kartu The Temperance. Ini adalah kesabaran ya. Kalian mencoba untuk sabar guys ya, dalam situasi kalian ini yang sekarang kalian hadapi, oke. Dan juga sabar menghadapi kenangan-kenangan masa lalu yang selalu datang ke kalian ya. Sangat kuat sekali aroma-aroma masa lalu yang kerap bermain ke dalam kehidupan kalian yang sekarang, oke. Ada kebahagiaan di masa lalu aku rasa. Di recent past ada Ace of Pentacles dan itu big ya. Something big baby, sesuatu yang besar. Dan kalian sangat menikmati sekali ya kebahagiaan itu. There is happiness ya. There was ya, dulunya ada kebahagiaan di situ untuk kalian. Dan kemudian kemungkinan yang akan terjadi ada The Two of Pentacles. Kalian dihadapkan pada dua pilihan guys. Jeng jeng jeng, apakah itu? Kalian harus segera memilih karena Two of Pentacles itu genting ya guys ya. Juggling itu situasinya selalu genting. Kalian tidak punya banyak waktu lagi untuk menentukan keputusan. Itulah The Two of Pentacles. Keputusan harus segera dibuat. I don't know what kind of decision ya, tapi kita akan segera lihat dengan mengklarifikasi guys tentunya ya. Oke, kita akan coba klarifikasi dari center of the reading dulu ya. Ada Four of Cups yang di cross dengan The Nine of Wands. Oke, let me clarify the center of the reading please, thank you. Go easy on me baby. Oke, sudah dapat semua guys. Kartu klarifikasinya ada The Death di bawah, transformasi ya. Kalian tidak sadari guys ya, sebentar lagi kalian akan mengalami transformasi ya. Tindakan kalian mengurung diri kalian itu, kalian tidak sadari itu adalah bagian dari proses transformasi, oke. Memang tidak boleh bertemu dengan banyak orang dulu. Memang tidak boleh dealing dengan banyak orang dulu. The Death atau transformasi itu kartu Major Arcana, itu yang ngaturkan universe ya. Mungkin kalian belum menyadari. Oke, kenapa ya circle aku semakin lama semakin kecil gitu? Kemana teman-temanku semua? Ya, di mana teman-teman nongkrongku? Di mana teman-teman yang biasa ngajak aku asik-asikan gitu? Kok mereka semua pada satu persatu pergi, satu persatu menghilang gitu ya? Aku rasa ada transformasi besar yang terjadi untuk kamu, Kepi ya. Klarifikasi untuk center of the reading ada The Four of Swords, kemudian The Emperor, kemudian ada The Seven of Pentacles. Circlemu mengecil. Ya, kamu tidak bisa berkenalan dengan lebih banyak orang di beberapa waktu yang lalu yang terbawa sampai ke saat ini, oke? Tapi ada satu sosok Emperor yang mendekatimu, aku lihat di sini. Daddy figure, usianya itu lebih tua dari kamu. Ada semacam penolakan yang kamu buat, baik secara disadari ataupun tidak disadari ya. Tapi dia datang mendekatimu. Ada Pentacles juga di situ, oke? Tapi ada penolakan yang kamu buat, aku rasa. Dan ini berkaitan dengan proses transformasimu itu. Aku melihat kamu kayak baru nyepi guys. Ada orang yang sudah cukup lama, nggak ada tambahan teman baru, ya nggak ada kenalan baru. Kenapa aku tidak merasakan ada yang berkembang dalam situasi sosialku gitu ya. Dan itu adalah proses transformasi ya guys. Aku lihat itu kerjaan universe untuk kamu ya, mempersiapkan kamu untuk memulai path yang baru di dalam hidupmu ya. Oke, nanti orang-orang lama itu guys, teman-teman kalian itu tidak akan muncul lagi di dalam hidupmu ya. Begitulah transformasi. Mungkin kalian berpikir kalau mereka itu pergi meninggalkan kalian. Tidak, kalian yang pergi meninggalkan mereka ya. The Death, proses transformasi itu shifting your energy ya, menaikkan frekuensimu menjadi lebih tinggi atas sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, oke? Dan memang sudah waktunya kamu tidak bermain di frekuensi itu lagi. Maka orang-orang yang biasanya jadi teman kamu itu tiba-tiba menghilang dari hidupmu. Kamu merasa seolah-olah mereka itu meninggalkanmu. Tidak ya, kamu yang meninggalkan mereka, oke? Karena frekuensimu akan lebih tinggi dari mereka. Oke, kita akan lihat your focus. Kamu merasa sendirian guys ya. Oke, kesepian, sendirian, oke.
mencoba untuk berbahagia di tengah kesepianmu. Bukan kesepian hanya karena tidak punya pacar atau tidak punya pasangan ya, tapi tidak ada teman-teman lagi. Mereka semua seolah-olah tidak kelihatan lagi di dalam hidupmu ya, menjauh. That's good baby, itu bagus ya. Transformasi itu akan selalu baik guys, walaupun menyakitkan di awalnya ya. Ten of Cups untukmu di bawah, oke. Coba perhatikan Emperor yang datang ke dalam kehidupan mini Cappy ya. Bisa jadi ada yang memutih di bagian wajahnya ya. Bukan bagian wajah, di bagian kepalanya ya. Bisa jadi rambutnya yang mulai memutih atau janggut atau kumisnya yang mulai memutih. Tapi dia itu akan membawa kebaikan untukmu, aku lihat dari kartu ini ya. Oke, The Two of Pentacles muncul lagi guys, The Moon dan kemudian The Four of Pentacles ya. Ada yang dipersiapkan untuk kalian guys oleh universe ya. Aku rasa yang terjadi di masa lalu itu sangat menyakitkan. Akhirnya ya, endingnya itu sangat menyakitkan kalian. Dan proses healing kalian itu memakan waktu yang cukup lama aku rasa ya. Menyakitkan tentunya. Dark Night of the Soul bisa masuk The Hermit berkali-kali modelnya ya. Dan saat ini circle-nya kecil. Pertemanan atau kehidupan sosial kalian itu circle-nya sangat kecil ya. Hampir tidak ada penambahan teman baru ya. Konon pacar. Jadi ini aku rasa Cappy single yang sebentar lagi akan segera in relationship ya. Tapi aku ngeliat ada denial di situ, ada mencoba untuk mengingkari apa yang ada di hatimu. Oke. The Moon itu kartu kemampuan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran atau di dalam hati ya, perasaan, oke. Dan kemudian ada The Four of Pentacles, itu adalah jaminan di hari tua, stability. Sesuatu yang pasti di hari tua, bisa jadi uang ya, bisa jadi relationship ya. Kalian ingin sesuatu yang pasti di hari tua, oke. Dan aku rasa memang kalian akan segera mendapatkannya guys ya. Setidaknya akan ada penawaran untuk kalian, tapi kalian ada peluang akan melewatkan kesempatan itu karena Four of Cups di sini ya, center of the reading. Oke, let's see. Di target ada The Temperance. Oke, Ace of Sword, kemudian Ace of Pentacles, gila. Kemudian The Six of Wands. Kalian banyak sekali mendapat Ace guys. You are the Queen of Aces or the King of Aces. Ya. Transformasi ini pasti besar guys ya. Cappy, halo, yang aku sedang ngomong sama kalian saat ini. Transformasi yang kalian alami pasti besar sekali. Ciri-cirinya itu guys, prosesnya panjang dan rasa sakitnya sangat lama ya. Bisa jadi berkaitan dengan morat-maritnya situasi finansial, oke. Bisa jadi juga berkaitan dengan hancurnya suatu hubungan yang menurut kalian dulunya bisa menjanjikan wish fulfillment ya. Bisa menjanjikan kebahagiaan untuk kalian di hari tua, tapi ada yang ending di situ, ada yang berakhir di masa lalu ya, karena Ace of Pentacles itu sesuatu yang besar ya guys, hal duniawi yang besar ya, yang sangat kalian bangga-banggakan ya, yang sangat kalian harapkan itu hancur di masa lalu, oke. Dan inilah yang terjadi berikutnya, proses transformasi. Nice, Ace of Sword, Ace of Pentacles, itulah target kalian guys ya, perdamaian. Aku rasa itu berkaitan dengan diri kalian sendiri ya. Ini transformasinya itu menjelang up ya, menjelang up. Itu ya maksudnya apa ya, maksudnya menjelang akan berakhir ya. Begitu the transformation berakhir, sesuatu yang baru dimulai. Kalian sekarang ini sedang mati dan dalam proses bangkit kembali ya, in soul level ya. Badan sih tetap, karena badan itu kan di 3D, tapi kalau jiwa itu di 5D ya. In soul level kalian itu sudah mati guys, yang lalu sudah berakhir guys. Kalian siap menyongsong masa baru aku rasa ya. Let's see. Di recent past ada Ace of Pentacles, something big, sesuatu yang besar, hal duniawi yang berakhir ya. Mungkin juga situasi kalian saat ini ketika kalian melihat readingan ini masih terlibat masalah dengan masa lalu. Karena ada kartu Ace of Sword di sini ya. Ini the need to making peace ya. Perlu untuk berdamai. Kalau kalian tidak ada berhubungan fisik lagi dengan situasi masa lalu kalian ini ya, atau seseorang di masa lalu kalian ini, berarti kalian harus berdamai dengan diri sendiri ya. That's the part of transformation. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang-orang yang sudah tidak lagi akan masuk ke dalam kehidupan kalian, making peace ya. Dan kemudian itulah victory untukmu ya. Itulah kemenangan untukmu. Karena ada kartu The Six of Wands, itu victory ya guys. Let me clarify the Ace of Pentacles please, the Lovers.
Ten of Cups, dan the King of Pentacles. Oke, mungkin kalian dealing dengan Taurus, Virgo, Capricorn juga di masa lalu yang baru berakhir. Aku lihat ini berkaitan dengan relationship ya guys, yang membuat kalian berada di proses transformasi ini. Ada hubungan yang hancur ya. Sosoknya Taurus, Virgo, Capricorn aku lihat. Oke, kalian Capi dan dia mungkin Taurus, mungkin Virgo, atau mungkin Capricorn juga ya. Aku rasa dulu ada happiness di situ guys. Ten of Cups dan Ace of Pentacles itu bukan kebahagiaan yang biasa-biasa ya. Kebahagiaan dalam hal romance dan kemudian kebahagiaan dalam hal finansial besar guys ya, yang berakhir itu ya. Ada The Lovers juga di tengah ya. Tapi aku melihat ada seseorang yang baru datang guys. Karena ini orang lama kalian ini atau mantan kalian ini King of Pentacles, tapi sekarang yang muncul The Emperor. Mungkin di masa lalu ya, kalian berhubungan dengan orang yang sebaya dengan kalian gitu, yang energinya kurang lebih sama ya, atau ini kalian bisa jadi, tapi yang jelas ada orang baru yang datang. Yang mungkin akan kalian lewatkan ya, kesempatan untuk bisa bersama dengan dia. Oke, dia bawa uang guys, Seven of Pentacles. Dia bawa uang. Oke, kita akan lihat apa yang terjadi di near future guys. Ada Two of Pentacles. Kalian harus segera membuat keputusan guys. Tidak boleh galau-galau lagi ya. Tidak boleh ragu-ragu lagi. Tidak boleh labil-labil lagi, Kepi. Make the decision now, oke? Let me clarify the Two of Pentacles please. Aku rasa bagian dari transformasi kalian itu adalah proses pembelajaran untuk bisa membuat keputusan yang tepat ya guys. Karena Two of Pentacles itu akan dihadapkan dengan dua pilihan, dan kalian diminta untuk membuat pilihan yang tepat. Ada dua kemungkinan guys ya. Yang pertama akan ada mental clarity ya, kalian akan memahami sesuatu yang baru ya, yang selama ini tidak pernah kalian pahami. Dan yang berikutnya kalian bisa berada dalam situasi loss. Ada yang hilang guys, merasa sedih karena kehilangan sesuatu. Missed opportunity sangat kuat sekali ya. Kemungkinan untuk kehilangan kesempatan sangat kuat sekali. The Four of Cups muncul dua kali, Center of the Reading dan kemudian di near future ya. Itu bukan main-main loh ya. Kalau kalian salah mengambil keputusan di dalam hidup terkait dengan si Emperor ini ya, kemungkinan besar kalian akan kehilangan kesempatan ya. Dan aku rasa akan ada masalah kayak finansial gitu ke depannya. Mungkin Emperor ini masuk kehidupan kalian, dikirimkan oleh universe untuk membantu kalian bisa menghadapi masalah finansial yang sebentar lagi akan terjadi. Bisa jadi ya. Jadi kalau kalian menolak dia, mungkin ya, nanti kita lihat di 4 kartu ini. Kalau kalian menolak dia, ada kemungkinan kalian akan melewatkan kesempatan datangnya bala bantuan itu. Karena aku lihat di depannya tuh ada masalah keuangan yang cukup besar ya. Five of Pentacles, loss of money, oke. Hutang yang menumpuk, oke. Kemudian kerampokan ya, aset yang dijual, itulah the Five of Pentacles ya. Kehilangan kesempatan, itu inti readingan ini ya. Kalau kalian salah mengambil keputusan, ada kesempatan besar di dalam hidup kalian yang akan hilang ya. Kesempatan besar itu berguna untuk masa depan kalian dalam waktu dekat. Karena di waktu dekat aku lihat akan ada masalah keuangan yang cukup besar ya. Oke, Kepi. Yeah, you like money, Kepi. Kalian suka uang ya. I know it. Okay, let me clarify the devil please at the bottom of the deck. Sekali lagi ya guys. Oke, ayo kita lihat ada apa dengan the devil ini guys di bottom of the deck. Oke, Three of Pentacles, the Death lagi guys ya. Bottom of the deck ada the Fool. Jika kalian salah mengambil keputusan nanti guys di masa depan ya, karena ada the Two of Pentacles,
kemungkinan proses transformasi ini akan lebih panjang, ya, akan lebih menyakitkan lagi karena ada Five of Swords di situ ya. Sesuatu yang tidak bisa kalian kalahkan. Apa yang tidak bisa kalian kalahkan? Diri kalian sendiri. Ya, dalam membuat keberanian untuk mengambil keputusan. The Moon, ya. That's your challenge. Ya, itulah tantangan untuk kalian guys, KP di 14 hari pertama bulan Februari 2022 ini. Dalam waktu 14 hari ini aku rasa ya, kalian harus segera mengambil keputusan guys. Berkaitan dengan Emperor aku lihat, ya. Ada orang yang datang di dalam hidup kalian, sosoknya Emperor, yang masih kalian tolak-tolak, masih kalian reject dari hidup kalian. Dia datangnya ini dikirim universe untuk membantu kalian di masa depan dalam waktu dekat. Karena kalian akan segera mengalami masalah keuangan, aku lihat dia. Oke, kalau kalian menolak dia, ada kemungkinan proses transformasi ini akan berlanjut lebih panjang lagi. Masalah keuangan ini akan membuat masalah baru yang membuat kalian berada di dalam proses transformasi yang lebih panjang lagi. The Death muncul lagi soalnya ya. Oke, make your choice. Kalian harus buat pilihan dengan bijak ya, KP. Hanya dua pilihannya. Menerima atau menolak dia kayaknya sih aku lihat ya. Sadly guys, yang aku lihat di kartu atas ini kalian akan menolaknya guys. Di 4 kartu divination ini aku lihat kalian akan menolaknya. Karena The Death, The Seven of Wands, Three of Cups, dan kemudian The Judgment. Besar sekali potensi kalian akan melepaskan kesempatan baik yang mau masuk ke hidup kalian. Oke, KP. Tapi apapun itu adalah pilihan kalian ya. This is your life. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kalian adalah pilihan kalian. Keputusannya ada di tangan kalian ya. Oke, jika ini adalah cerita kalian guys ya, dan kalian tertarik untuk melanjutkan kisah berikutnya, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungannya atau video extendednya secara eksklusif ya guys. Sampai ketemu di sana, oke? Ini aja yang aku punya untuk kalian saat ini, KP. Di 14 hari pertama bulan Februari 2022. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Dadah. Ini adalah kartu The Things You Need to Know, hal yang perlu kalian ketahui. Tidak akan ada beban yang berakhir dengan sendirinya kalau kalian tidak taking action. Ya, memulai sesuatu yang baru. This is the time, KP ya. Inilah waktunya untuk kalian memulai sesuatu yang baru di dalam hidup kalian yang aku rasa berkaitan dengan romance. Ya, kesempatan ini manfaatkan sebaik-baiknya. Dia akan membantu kalian, guys. Kan transformasi itu akan terus terjadi sebelum orang yang mengalami transformasi bisa mendapatkan pelajaran. Kalau kalian belum lulus, kalian ngulang terus. Kalau nggak naik kelas, ya tetap di kelas yang sama. Kalau nggak bisa naik ke kelas 3, maka tetap di kelas 2. Itulah circle of the death itu. Yang pasti lebih menyakitkan. Sekali aja kena kita sakit, apalagi sampai 3 kali kena. Memilih untuk bahagia sendiri tuh nggak ada yang salah guys. Tapi case kalian ini kan di near future akan ada masalah keuangan, aku lihat ya guys, yang terjadi dalam hidup kalian. Dan kalian butuh bantuan seseorang guys, yang sudah dikirimkan oleh universe saat ini. Ya gitu, kalian tidak bisa mengabaikan guys. Selama proses transformasi banyak informasi yang akan kalian terima dari universe ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Aku lihat beberapa di antara kalian, KP, mencoba untuk mengabaikannya. Transformasi itu akan selalu dibarengi dengan proses download matrix ya, informasi dari universe mengenai apa yang terjadi di hidup kalian saat ini, apa yang terjadi di masa lalu, dan kemungkinan apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, proses downloading matrix itu bagian dari transformasi ya, bagian dari rebirth atau the death ini.